Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya mulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ucapkan terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini dalam acara seminar peluang usaha. Insya Allah teman-teman adalah orang-orang yang beruntung karena sebuah hadis riwayat Bukhari menyebutkan yaitu ada dua nikmat manusia yang banyak tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Terbukti teman-teman yang sudah masuk Zoom, ada yang menyimak juga di YouTube, adalah mereka orang-orang yang beruntung insya Allah karena alhamdulillah dalam keadaan sehat bisa menyimak dan juga memanfaatkan waktu luang dengan baik ya. Ada juga seorang tokoh menyebutkan ya bahwa jika kamu tidak egois, kamu akan menyambut kesempatan untuk belajar lebih banyak. Nah, kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi lebih cerdas. Nah, jadi pada saat seperti ini ya teman-teman, kita harus tidak boleh menyia-nyiakan yang namanya peluang yang datang kepada kita. Salah satunya adalah seminar peluang usaha yang akan kita adakan pada pagi hari ini. Nanti ya teman-teman akan menyimak bagaimana tips-tips ya mendapatkan meraih 100 juta pertama dari mentor kami Coach Wendy Abdillah, dan juga nanti insya Allah akan ada Pak Ipo Santosa juga yang beliau adalah mentor kami, the founder di British Propolis, yang membimbing kami juga dalam bisnis yang kami jalankan sekarang. Tidak kalah penting teman-teman nanti juga akan dijelaskan bagaimana tentang pengetahuan produk British Propolis yang akan disampaikan oleh Pak Eko Wahyu. Jadi teman-teman ya, kemenangan datang dari menemukan peluang dan masalah. Kalau saat ini mungkin banyak orang yang merasa bahwa banyak masalah di sekitar kita, bahkan tidak hanya kita aja ya, bisa jadi seluruh dunia merasakan bahwa kita sedang berada dalam keadaan yang bermasalah ya, adanya pandemi gitu ya. Tapi teman-teman disitulah nanti di tengah kesulitan itu ya terletak peluang. Itu kata Albert Einstein. Jadi ya setiap ada kesulitan, disitulah sebenarnya ada peluang. Nah, makanya teman-teman sangat-sangat beruntung kalau hari ini ya di tengah kesulitan, tapi teman-teman masih menyempatkan waktu dan mengambil sebuah peluang. Insya Allah ada kesempatan besar di sini ya, karena saya dan juga teman-teman yang lain, partner-partner saya merasakan hikmah yang luar biasa adanya masalah yang ada pada saat ini. Bukan kita bahagia, bukan ya, tapi paling tidak kita tidak larut dalam masalah gitu ya. Nah, nanti insya Allah teman-teman akan menyimak ya. Yang pertama pemaparan tentang produk knowledge British Propolis. Pastinya teman-teman bergabung di sini, ikut seminar pada kali ini, tahu banget bahwa peluang usaha yang akan kita sampaikan adalah tentang peluang usaha British Propolis yang nanti akan dijelaskan oleh mentor kami. Dan nanti teman-teman silahkan siapkan juga catatannya ya. Siapkan catatannya, boleh kasih tunjuk yang sudah punya catatan. Wih, keren ya. Ya, insya Allah karena ilmu yang disampaikan pastinya sangat-sangat penting, dan saya tahu bahwa ingatan manusia itu terbatas ya. Kadang kita sudah dijelaskan, kalau tidak dicatat lupa ya. Nah, jadi pentingnya dicatat itu ketika kita nanti membutuhkan lupa bisa dibuka-buka lagi gitu ya. Nah, ini saya panggilkan ya untuk materi pertama kita, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Eko sambil kita tes dulu. Assalamualaikum, Pak Eko sudah hadir? Boleh langsung di unmute. Nah, ini beliau sudah hadir. Assalamualaikum, Mbak Arda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik Kak. Kak Arda gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga Pak Eko. Ini teman-teman yang di sini tuh sudah menanti-nanti ya Pak Eko. Ini dijelaskan gitu. Apa sih tentang British Propolis? Ya, pentingnya kita konsumsi British Propolis, ataupun perbedaan mungkin propolis dengan produk-produk yang lain, atau bahkan di sini Pak Eko masih banyak yang belum tahu apa itu British Propolis seperti itu. Jadi silahkan nanti Pak Eko menjelaskan. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa memahami semuanya. Teman-teman boleh simak baik-baik ya, karena ini sangat-sangat penting, dasar pengetahuan yang harus teman-teman miliki sebelum teman-teman berbisnis ya. Silahkan Pak Eko, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Arda. Saya sapa ulang ya teman-teman semuanya yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, kakak-kakak, bapak, ibu, ya, dan saudaraku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keberkahan ya, amin. Jadi sesuai yang disampaikan Kak Arda tadi, betul sekali nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya merupakan orang-orang yang beruntung karena mau memanfaatkan kesempatan pada pagi hari ini. Jadi nikmat sempat dan nikmat waktu luang inilah yang biasanya memang sering kita lupakan ya, seperti itu. Selain memang nikmat kesehatan, karena kalau kita tidak sehat, mungkin kita tidak bisa duduk bersama ya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan apa yang diinformasikan Kak Arda tadi, kita akan belajar bersama sebentar ya, sebelum nanti informasi bisnis akan diberikan oleh Coach Wendy tentang product knowledge. Jadi yang kita bahas tidak begitu banyak, hanya pengetahuan dasar saja. Yang penting Bapak Ibu di sini sudah mengetahui apa sih sebenarnya propolis itu dan apa sih sebenarnya British propolis itu dan apa bedanya dengan propolis merek yang lain seperti itu, sehingga Bapak Ibu memiliki sebuah informasi dasar yang nantinya menjadikan Bapak Ibu tidak salah gitu kan dalam memilih seperti itu. Jadi kami ingin memberikan sebuah hal yang insya Allah nantinya Bapak Ibu bisa lakukan dengan lebih baik ya, seperti itu. Sebentar, ini spotlightnya masih di Kak Arda nih. Bisa minta tolong Kak Arda. Oke, siap. Nanti nggak enak nih yang ngobrol saya yang kelihatan Kak Arda nanti situ ya. Oke, baik sudah ya Bapak Ibu sudah kelihatan, akhirnya kenal deh kan ini ya. Jadi mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah diperkenalkan namanya. Nama saya Eko Wahyu Nugroho, Bapak dan Ibu. Saya sebagai seorang tenaga kesehatan ya. Jadi tenaga kesehatan sekaligus pelaku bisnis ya dalam bidang kesehatan khususnya di British Propolis ini. Nah, alhamdulillah selama ini saya juga bisa dibilang aktivitas kesehariannya selain di bisnis juga melayani gitu kan konsultasi baik dari mitra-mitra maupun dari teman-teman sejawat ataupun dari saudara-saudara tentang konsultasi dalam hal kesehatan. Dan ini cerita mula awal kali saya mengenal British Propolis Bapak dan Ibu. Jadi karena aktivitas sehari-hari banyak berbicara, ini seringkali timbul yang namanya faringitis ya. Kalau Bapak Ibu pernah nyeri telan gitu kan, menelan itu sakit, nyeri banget gitu kan, atau istilahnya radang tenggorokan, itu bahasa medisnya adalah faringitis Bapak dan Ibu. Dan itu seringkali saya alami dulu ya, sebelum kenal British Propolis. Karena apa? Seharian sering telepon gitu kan, sering berbicara sama orang di situ, dan solusinya waktu itu hanya istirahat saja, mungkin makan buah-buahan gitu kan, terus kemudian istirahat yang cukup, dan kalau sudah terjadi faringitis biasanya penyembuhannya cukup lama, bisa sampai 1 pekan. Dan qadarullah saya diperkenalkan dengan yang namanya British Propolis, ini menjadi solusi yang luar biasa bagi saya Bapak dan Ibu. Jadi British Propolis ini ketika saya tahu, saya konsumsi, malam saya minum, pagi sudah hilang itu yang namanya nyeri tenggorokan ya, nyeri telan sudah hilang, jadi faringitis sudah meredah seperti itu. Ini Masya Allah, ini sebuah karunia yang luar biasa, dan saya akhirnya bergabung dalam bisnis ini, dan tidak hanya menjadi solusi kesehatan, tapi juga menjadi solusi bagi penafkahan seperti itu ya. Baik, kita akan belajar tentang propolis Bapak dan Ibu untuk pertama kali ya. Oke, saya izin share screen dulu. Nah, sebelum Bapak Ibu menyimak lebih jauh, boleh dong saya dikasih sebentar. Oke, dikasih informasi, kira-kira siapa saja yang selama ini sudah pernah minum propolis, Bapak dan Ibu? Boleh di-present di aplikasi ya. Oke, siapa saja yang sudah pernah minum propolis? Insya Allah, banyak juga ya di situ. Nah, selama ini Bapak Ibu minum propolis sudah paham betul propolis ini dari mana gitu kan, dari apa gitu sebenarnya. Karena banyak sekali di masyarakat juga yang belum mengenal propolis dan mengira bahwa propolis ini dari madu Bapak dan Ibu. Ternyata bukan ya. Oke, bisa dilihat di layar. Ini adalah ada 4 produk hasil turunan lebah Bapak dan Ibu ya. Ada propolis, ada royal jelly, ada madu, dan ada bee pollen ya, seperti itu. Oke, ingat-ingat ya, ada 4 produk lebah. Oke. Baik Bapak Ibu. Ini ada banyak juga ya, ada 13 orang nih yang di Zoom yang sudah
pernah minum propolis begitu. Baik, Bapak Ibu, jadi propolis ini adalah salah satu produk lebah selain madu, royal jelly, dan bee pollen tadi, ya. Dan ini adalah salah satu produk lebah yang bentuknya cair. Jadi produk lebah yang bentuknya cair itu dia ada madu, royal jelly, dan propolis itu sendiri. Jadi sesuai dengan yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 69 bahwa dari perut lebah itu keluar cairan, ya. Selama ini kita mentafsirkannya keluar cairan ini adalah madu, padahal dari perut lebah ini keluar cairannya 3, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya madu, ya, tapi juga propolis dan juga ada royal jelly seperti itu. Nah, kita akan membahas kali ini tentang propolis. Apa sih sebenarnya kelebihan propolis itu untuk kesehatan kita, ya? Jadi propolis itu merupakan salah satu produk lebah yang tidak dapat disintesa, Bapak Ibu. Jadi produk ini adalah asli dari hasil lebah, Bapak Ibu. Tidak bisa dibuat tiruannya, sehingga tidak ada di luar sana ibaratnya produk yang katakanlah dibuat secara kimiawi menyerupai unsur yang ada dalam propolis. Itu belum ada seperti itu. Sehingga penting sekali di sini untuk memilih produk yang berkualitas, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa di luar sana juga banyak sekali produk-produk yang menjual propolis, tetapi kita praktis belum bisa mengetahui kualitasnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menelusur ini produknya dari mana, perusahaannya seperti apa, gitu kan. Lain halnya dengan di British Propolis, maka produk ini memang benar-benar didatangkan gitu kan bahan bakunya dari negara dengan teknologi yang sudah mutakhir, teknologi yang sudah maju, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang kualitasnya. Kenapa harus menggunakan teknologi yang canggih dari negara maju, Bapak dan Ibu? Karena itu tadi, propolis itu dalam bentuk aslinya dia berupa raw propolis, ya, jadi masih bercampur dengan beeswax, ya, masih bercampur dengan lilin lebah, dan itu untuk pemisahannya itu memerlukan teknologi yang bagus, memerlukan teknologi yang canggih, Bapak Ibu, agar hasil yang didapatkan ini bisa terjamin kehalalannya. Karena kita tahu biasanya untuk katakanlah menjadikan katalis dari sebuah unsur yang itu sifatnya berminyak seperti lilin dan segala macam, ini biasanya digunakan derivat dari etanol, dan kita tahu derivat etanol ini turunannya memang bisa menjadikan sesuatu bahan itu tidak halal di situ. Nah, karena itu harus memilih produk yang benar-benar dia ekstraksinya menggunakan teknologi, bukan sekedar reaksi kimiawi saja seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jadi penting sekali untuk memilih ini agar terjamin kehalalan produk yang kita konsumsi untuk keluarga nantinya. Jadi harus halal dan thayyib, ya, tidak hanya baik saja, tetapi harus benar-benar halal, ya. Kemudian ini propolis sendiri merupakan bahan alami yang memiliki banyak nutrisi, Bapak dan Ibu, ya, memiliki banyak nutrisi esensial di dalamnya, dan di hampir semua vitamin itu ada di dalam propolis, Bapak dan Ibu. Dan ini menjadikan bahwa propolis merupakan suplemen tambahan, ya, suplemen makanan yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Karena apa? Praktis nih, setiap hari apakah Bapak Ibu pernah memikirkan hari ini saya harus makan apa, menunya apa, berapa nilai gizinya, dan berapa takarannya? Kan nggak mungkin, ya, gitu kan. Jadi saya sendiri pun juga tidak sempat untuk memikirkan hal itu. Jadi makanan kita ya sudah kita makan keseharian yang sudah disediakan oleh istri kita, di keluarga kita, gitu ya, kita makan, dan otomatis kita tidak tahu sebenarnya kecukupan gizinya ini untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita ini sampai sejauh mana, seperti itu. Jadi inilah pentingnya adanya sebuah suplemen, ya, makanan tambahan yang memastikan di sana unsur-unsur yang kita butuhkan, unsur-unsur yang tubuh kita perlukan itu ada dan terkandung di dalamnya, seperti itu, ya. Kemudian propolis ini memang memiliki fungsi utama, Bapak Ibu, ya, yaitu untuk mensuplai tentang yang namanya antioksidan. Jadi saya izin share screen lagi. Oke. Jadi dalam propolis itu ada bahan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini kelebihan propolis, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama adalah dia tinggi antioksidan, yang kedua sangat efektif untuk pengobatan, dan yang ketiga adalah mengandung bahan yang namanya bioflavonoid. Jadi bioflavonoid ini sebenarnya unsur senyawanya sama dengan antioksidan, ya, Bapak dan Ibu. Jadi tiga hal inilah kelebihan dari propolis jika kita gunakan sebagai katakanlah suplemen bagi kesehatan kita, ya. Nah, kita mungkin sudah sering mendengar yang namanya antioksidan, ya, seperti itu. Jadi mungkin dalam buah-buahan, sayur-sayuran juga ada yang namanya antioksidan, gitu kan. Tetapi
sangat efektif untuk pengobatan ini mungkin baru akan kita temukan di katakanlah propolis seperti itu, karena konsentrasi dari antioksidan yang berfungsi bagi tubuh kita itu memang sangat banyak sekali di dalam propolis itu daripada dibandingkan dengan produk-produk lain ataupun bahan-bahan alami lainnya, Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke. Ada yang sudah tahu fungsinya antioksidan, Bapak dan Ibu? Ya. Jadi antioksidan ini memang senyawa yang dibutuhkan sekali di dalam tubuh kita, karena tubuh kita itu setiap hari dia mengolah makanan, gitu kan, mengolah makanan, mengolah oksigen di situ, sehingga terjadi proses yang namanya oksidasi, Bapak dan Ibu ya, proses oksidasi. Nah, proses oksidasi ini sebenarnya alami, gitu kan, terjadi, tetapi proses oksidasi ini merupakan proses yang berjalan cukup lama, cukup panjang, dan ada masa di mana yang diistilahkan adalah stres oksidatif. Nah, stres oksidatif inilah yang berbahaya bagi tubuh kita. Kenapa? Karena jika stres oksidatif ini terjadi, maka sel-sel tubuh kita ini akan menua sebelum waktunya, Bapak dan Ibu. Nah, otomatis kalau sel kita menua sebelum waktunya, ini akan menurun performanya, ya. Kalau menurun performanya, maka kesehatan kita akan terganggu di situ, ya. Nah, yang bisa mengatasi ini adalah antioksidan, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang ada di dalam propolis itu tadi, ya. Oke, mungkin saya akan tampilkan sebuah chart nanti agar mempermudah Bapak Ibu dalam memahami tentang fungsi ini tadi ya, fungsi antioksidan. Nah, di sini ada gambar Bapak Ibu, silakan dilihat. Di sana ada penampang sel tubuh kita nih, ada dua sel, yang satu sel remaja, yang satu sel yang sudah menua Bapak dan Ibu ya. Sel remaja ini dia dindingnya putus-putus Bapak dan Ibu ya. Ini namanya kemampuan membran bersifat semi-permeable. Jadi tubuh kita ini memiliki organel sel yang paling kecil, itu selnya itu harusnya dia membrannya atau dinding selnya itu semi-permeable, sehingga makanan itu bisa mudah masuk dan bisa mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian ada sel yang sudah menua di situ. Sel yang sudah menua itu dindingnya keras dia digambarkan dengan garis yang tegas di situ, menandakan bahwa tidak mudah lagi yang namanya makanan atau nutrisi yang kita makan itu masuk ke dalamnya, ke dalam sel itu sendiri Bapak dan Ibu. Nah, ini efeknya apa sih jika terjadi yang namanya sel yang seharusnya dia berusia masih remaja tetapi dia menua sebelum usianya akibat paparan dari salah satunya adalah radikal bebas Bapak Ibu ya. Radikal bebas dan lemak trans. Secara otomatis sebenarnya kita sudah agak susah sih untuk dewasa ini menghindari yang namanya radikal bebas. Kenapa? Karena makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang kita makan yang secara otomatis itu merupakan hasil olahan, ini agak susah memang mau kita pisahkan dari yang namanya bahan-bahan yang bersifat lemak trans atau radikal bebas. Apakah kita bisa menghindari yang namanya perasa gitu kan, pewarna, pengawet di situ. Mungkin beberapa orang betul-betul strict sekali untuk menghindari hal-hal itu, tetapi banyak di antara masyarakat di luar sana yang masih kurang memperdulikan. Jadi makanan-makanan yang sifatnya awetan gitu kan, junk food ini tetap aja dimakan karena rasanya enak memang seperti itu ya. Nah, ini secara otomatis akan membuat tubuh kita terpapar yang namanya radikal bebas dan lemak trans Bapak dan Ibu. Nah, ini akan mengakibatkan sel-sel tubuh kita itu menjadi mengeras dinding selnya, sehingga makanan yang berupa gula, protein, lemak di situ ini tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Secara otomatis dia akan berkeliling nih di dalam pembuluh darah kita. Nah, inilah yang akan mengakibatkan munculnya kondisi degeneratif ya, terjadi penuaan dini Bapak dan Ibu. Jadi muncul mulai yang namanya obesitas, diabetes gitu kan, terus kemudian kolesterol tinggi, bahkan kanker atau asam urat. Ini karena memang itu tadi masalahnya. Sel-sel tubuh kita tidak bisa memanfaatkan zat nutrisi yang kita makan sehingga dia tertimbun di dalam pembuluh darah kita Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menjadi awal mula terjadinya kasus-kasus kesehatan degeneratif. Dan ini Bapak Ibu, prevalensinya sangat tinggi sekali di negara kita. Jadi di Indonesia, coba deh ditengok, jangan Indonesia ya, saudara kita atau teman-teman kita, adakah yang pernah mengeluhkan tentang asam uratnya, kolesterolnya, atau mungkin bahkan diabetes? Mungkin tidak jauh dari kita, bisa dari tetangga atau saudara kita ada yang mengalami. Inilah yang saya sebut dengan prevalensi yang sangat tinggi di Indonesia, bahkan kasus-kasus degeneratif ini juga tidak bisa diremehkan karena ini banyak sekali yang sudah mengganggu kesehatan saudara-saudara kita di luar sana dan bisa menurunkan kualitas hidup kita Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah paham ya tentang propolis ini manfaatnya bagi tubuh kita ya. Kemudian saya ingin mengajak
Bapak Ibu sekalian untuk tepat dalam memilih nih. Sebentar saja ya. Kenapa sih harus memilih British Propolis? Kenapa tidak memilih propolis yang lain ya? Yang pertama Bapak Ibu, jadi British Propolis ini berasal dari Inggris bahan bakunya ya, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu tidak tidak khawatir dengan kualitasnya. Dan karena propolis itu juga direkomendasikan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 69, maka kelebihannya British Propolis ini adalah memadukan dua kekuatan Bapak Ibu, yaitu kekuatan bumi dan kekuatan langit. Kekuatan buminya adalah berupa teknologi yang mengolah produk ini menjadi sedemikian rupa, menjadi sebuah produk premium, dan kekuatan langitnya adalah dia direkomendasikan di dalam Al-Qur'an. Jadi bagi saya pribadi tidak ada keraguan untuk mengkonsumsinya maupun menggunakannya sebagai komoditas bisnis. Insya Allah halal dan thayyib ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sangat efektif untuk kasus degeneratif Bapak Ibu. Jadi kasus degeneratif ini jika kita singkat itu ada imunitas, kolesterol, asam urat, dan diabetes. Jadi untuk 4 kasus ini sangat efektif sekali. Dan 4 kasus ini juga terbanyak nih di antara kasus-kasus kesehatan di luar sana. Sehingga jika kita memiliki produk British Propolis, maka insya Allah kita bisa menebarkan manfaat lebih banyak untuk orang-orang di sekitar kita dan memiliki sebuah komoditi bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi artis dan tokoh nasional. Bapak Ibu, praktis jika kita melihat produk-produk di luar sana yang mungkin di endorsement gitu oleh beberapa artis dan tokoh, kita pasti berpikir bahwa produk itu bukan produk biasa, pasti produk-produk yang dengan kualitas premium, yang mana beliau-beliau mau merekomendasikan kan secara otomatis mempertaruhkan gitu kan kredibilitas beliau sebagai tokoh maupun artis seperti itu. Sehingga jika British Propolis ini sudah direkomendasikan oleh tokoh dan artis di Indonesia, maka Bapak dan Ibu tidak perlu meragukan lagi tentang image dan kualitasnya seperti itu. Mungkin belum ada yang belum tahu gitu kan, coba di searching aja ya British Propolis, nanti akan banyak muncul foto-foto artis dan tokoh nasional kita dengan merekomendasikan produk tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah aroma khas yang dapat digunakan sebagai aromaterapi Bapak Ibu. Jadi British Propolis ini dari aromanya saja oleh beberapa ahli itu sudah ditebak gitu kan bahwa produk ini merupakan produk yang sangat berkualitas ya, bermutu tinggi. Dan memang selain memang menunjukkan kualitasnya, aroma dari British Propolis ini bisa digunakan sebagai aromaterapi Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mengalami keluhan di saluran pernafasan atas, bisa diseduh dengan air yang hangat dan uapnya ini bisa kita hirup untuk melonggarkan atau memberikan terapi pada saluran pernafasan kita seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah adakah propolis yang bergaransi? Ada di British Propolis ya. Jadi perusahaan menetapkan sebuah ring waktu 21 hari efektif untuk mendapatkan manfaat positif dari sebuah produk yaitu British Propolis. Jadi British Propolis ini insya Allah diberikan garansi 21 hari efektif, Bapak Ibu akan merasakan manfaat yang luar biasa, merasakan manfaat positif dan perubahan pada kesehatannya Bapak Ibu. Dan saya pribadi mengatakan bukan 21 hari lagi, tetapi saya bisa langsung merasakan malam saya minum, pagi keluhan saya sudah reda seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi itulah tentang kelebihan-kelebihan tentang British Propolis Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan memang dari informasi ini Bapak Ibu mendapatkan sebuah pencerahan baru sehingga tepat dalam memilih baik itu produk untuk kesehatannya maupun produk untuk komoditas bisnisnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada Kak Arda. Silakan Kak Arda. Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Masya Allah sangat-sangat bermanfaat ya ilmu dari Pak Eko. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, nanti kita bisa belajar lebih lagi setelah ini. Nah, nanti setelah Pak Eko, insya Allah akan ada dari Coach Wendy Abdillah yang akan menjelaskan tentang bagaimana sistem di British Propolis ya, peluang usaha yang akan kita buka pada hari ini. Ya, karena Coach Wendy udah siap, kita tes suara dulu. Coach Wendy, Assalamualaikum. Cik. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Arda. Suara saya terdengar? Alhamdulillah udah terdengar Coach Wendy. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah buat Coach Wendy Abdillah. Oke, mana tepuk tangannya semuanya? Oke, terima kasih. Silakan Coach Wendy. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat teman-teman yang mendengarkan suara saya dengan baik, boleh coba angkat tangan kanannya. Saya mau cek di sini. Oke, dari level 1 sampai 10 kira-kira tingkat kejernihan suaranya di level berapa teman-teman? Oke, alhamdulillah jelas ya. Kalau visualnya aman ya?
Ada patah-patah atau gimana? Kalau ada patah-patah jempolnya ke bawah, kalau lancar jempolnya ke atas. Oke, ini pada ke atas semua ya. Oke, ada juga yang ke bawah, berarti mungkin cek koneksi pribadi ya, Pak. Oke, baik teman-teman sekalian. Ya, tadi sudah dibuka oleh Pak Eko ya tentang BP ya, British Propolis. Di mana yang kita tahu ya seminar hari ini kita temanya tentang meraih 100 juta pertama dari bisnis British Propolis. Ya, inilah bisnis peluang usaha teman-teman ya, bisnis yang mana alhamdulillah sudah mengantarkan banyak orang ke jenjang-jenjang kesuksesan. Tidak hanya sukses dari segi rupiah saja, tapi juga alhamdulillah dari segi rupiah. Banyak juga yang rumah tangganya yang alhamdulillah gara-gara masalah ekonomi ya akhirnya terbantu dari BP, akhirnya baik lagi gitu kan. Karena di BP ini kita tidak hanya bantu ya menyelesaikan permasalahan finansial saja, tapi banyak hal ya, mungkin permasalahan jodoh. Juga dari mitra-mitra kita yang alhamdulillah akhirnya ketemu jodoh di sini ya. Nanti saya panggil orangnya ya. Kemudian ada juga nih yang dari bisnis kita ini alhamdulillah ya, dari bisnisnya itu orang bisa mengumrohkan keluarganya, ya bisa melunasi utang-utangnya, ya. Tidak hanya itu, ya akhirnya bisa memperbaiki kualitas dirinya, ibadahnya makin baik, gitu kan, akhlaknya makin sopan dan sebagainya. Jadi insya Allah ya kita akan bahas ya tentang bagaimana sisi finansialnya teman-teman, bagaimana dari bisnis BP ini kita bisa membuat ya penghasilan kita bisa meningkat, bisa omset 100 juta, bahkan profit 100 juta dalam waktu kurang dari 1 tahun ya. Mau tahu gimana caranya? Yang mau coba siapkan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya yang bawa alat tulis boleh coba angkat alat tulisnya. Oke, ada yang bawa, ada yang enggak ya. Ya, karena biasanya mitra BP itu kalau ada seminar itu suka mencatat teman-teman. Karena dengan mencatat, insya Allah ilmunya kan lebih dapat gitu. Oke ya, kita sebelumnya ya saya ingin menyampaikan bahwasannya tadi Pak Eko ya sudah menjelaskan keunggulan British Propolis dari segi khasiat. Suatu produk kalau misalnya kualitasnya udah nggak oke, itu akan sulit untuk dipasarkan. Kalaupun bisa dipasarkan, itu hanya sebentar umurnya. Nah, alhamdulillah BP walaupun dia baru usianya sekitar 4 tahun, 5 tahun ya, tapi Masya Allah, sudah bisa menjadi juara propolis di Indonesia. Tepuk tangan dong buat British Propolis ya. Ya, teman-teman boleh cek datanya. Alhamdulillah ya, untuk penjualan data untuk data penjualan dari British Propolis itu alhamdulillah ya kita nomor 1 Indonesia ya untuk kategori propolis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ya tidak memanfaatkan peluang ini sungguh sangat sia-sia ya. Insya Allah hari ini juga akan ada Pak Ipo Santosa, saya akan sharing pada teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita panggilkan Pak Ipo, ya saya pengen ajak teman-teman kuis dulu boleh? Kuis-kuis berhadiah ya. Oke, sekarang saya pengen tahu ya, coba teman-teman lihat ke layar, coba lihat ke layar, silakan jumlahkan jumlah uang yang ada di layar Anda. Ya, jumlahkan. Di situ ada penjumlahan, yang tahu silakan raise hand. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, ya, saya mau coba lihat yang raise hand. Oke, di sini saya akan coba bertanya kepada Mbak Lydia. Oke. Selamat pagi, Mbak Lydia. Halo, Mbak Lydia. Selamat pagi, Coach. Oke. Ya, Mbak Lydia sudah jadi mitra atau belum? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah berarti belum boleh ikutan dulu kuisnya ya. Mohon maaf ya. Ini khusus yang belum jadi mitra ya. Oke, di sini ada Mr. Jun ya. Oke, Mr. Jun. Assalamualaikum. Ya, Selamat salam. pagi, Mr. Jun. Selamat pagi. Sudah jadi mitra belum? Belum. Belum. Oke ya, silakan ya. Tadi penjumlahannya berapa uang-uang yang tadi? Totalnya 300.000. Iya, masih belum tepat. Mohon maaf, Mas Jun. Kita alihkan kepada yang berikutnya. Ada Mbak Afifah. Silakan, Mbak Afifah. Halo, Mbak Afifah. Boleh dibantu di-unmute, Mbak Afifah? Ya. Afifah Mutahharah. Oke ya. Jawabannya berapa? 250.000. Oke, Mbak Afifah sudah jadi mitra belum? Belum. Belum. Oke ya, saya jawabannya tepat sekali, Rp250.000. Dan itu adalah harga untuk British Propolis. Maka dari itu saya akan berikan hadiah 1 buah British Propolis kepada Mbak Afifah. Sebelumnya saya mau tahu Mbak Afifah yang ngajak ikut seminarnya siapa? Zuhdi, adik saya. Zuhdi ya. Oke, nanti mungkin para leadernya coba dicek ya. Zuhdi ya. Nanti saya akan berikan hadiah melalui beliau ya. Terima kasih banyak Mbak Afifah. Ya, terima kasih Coach. Sama. Oke, teman-teman boleh di lower hand semua ya. Nah, sekarang ada yang berikutnya ya. Yang berikutnya silakan dilihat.
Berapa ya penjumlahan dari ini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang tahu silakan boleh raise hand. Oke ya. Di sini ada Mestin ya. Saya coba tanya. Selamat pagi Mbak Mestin. Iya, selamat pagi. Oke, sudah jadi mitra belum? Belum. Oke. Jawabannya berapa? Tak terhingga. Tak terhingga, tepat sekali ya. Oke, Mbak Mestin, daftar seminarnya dari siapa? Dari Dita. Dari siapa? Dari Dita. Mbak Dita ya. Oke, nanti coba dicek ya para leadernya Mbak Dita yang bawa peserta sama Mbak Mestin ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Mestin. Boleh di-mute kembali. Ya, tepat sekali teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita lihat ya di bisnis BP ini, hanya dengan modal 660.000 ya, bahkan 405.000 itu sudah bisa menjadi mitra. Dan nanti akan dibimbing ya. Setelah dibimbing, hasilnya apa nih? Bisa 9 bulan umroh ya. Bahkan tidak hanya umroh, mereka juga bisa mengumrohkan. Bahkan di antara mereka ada yang bisa membeli mobil ya. Di antara mitra BP ini ada yang bisa membeli mobil. Dan belinya itu cash ya. Ini cuma beberapa orang aja ya, kalau dicantumkan fotonya semua itu nggak cukup ya, karena banyak banget alhamdulillah. Dan ini cash tanpa leasing ya, tanpa kredit. Ya, ada juga yang beli rumah teman-teman ya, Masya Allah ya. Ini berkat bimbingan dari Pak Iko Santosa juga, yang insya Allah hari ini akan berbagi dengan kita semuanya. Nah ini juga ya, mitra-mitra yang sudah beli rumah, dan juga sudah renovasi rumah ya. Dan sekali lagi, ini tanpa KPR ya, bahkan ada yang dulunya KPR dilunasi jebret gitu kan dari bisnis BP. Alhamdulillah ya. Makanya saya berani mengatakan ya bahwasanya teman-teman di bisnis BP ini kita bisa mendapatkan income ratusan juta per bulan ya. Nah, di sini alhamdulillah Mas Ipo sudah hadir ya. Kita akan belajar dari Pak Ipo ya kenapa bisnis BP ini bisa sangat-sangat menghasilkan. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Ipo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik, silakan Mas Ipo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba kasih jempol boleh? 2 jempol boleh? 2 jempolnya tempel di pipi boleh? Iya, oke. Karena kalau dia dengar suara saya dengan jelas, dia akan ikutin instruksi. Kalau dia diem aja, nah ada 2 kemungkinan ya. Ya suaranya nggak oke gitu ya, atau sinyalnya nggak lancar, atau emang bandel aja ya. Oke teman-teman, saya hadir di sini insya Allah sekitar 5 menit ya, insya Allah. Ya saya tahu waktu Bapak dan Ibu itu mahal, ya waktu kita mahal, makanya saya akan bahas yang pokok-pokok saja. Teman-teman, saya membimbing orang untuk berbisnis bukan 1 hari 2 hari, tapi alhamdulillah sudah belasan tahun ya dengan ratusan ribu alumni, bahkan di atas 1 juta kalau dibandingkan alumni saya di luar negeri. Saya sudah seminar di Amerika ya, ngasih coaching bisnis di sana ya, di Jepang udah 5 kali, di New Zealand, Australia, roadshow di sana juga ya, Oman, Kuwait, Qatar, Inggris, Jerman, Taiwan ya, dan seterusnya ya. Nah, saya insya Allah ngerti, insya Allah tahu persis apa kendala seorang pemula. Pemula ini modalnya terbatas, ilmu terbatas, dan kesabaran terbatas. Jadi kalau 2 bulan nggak menghasilkan, ya itu uangnya habis, kesabarannya juga habis itu. Nah, akhirnya apa? Gatel ya, dia garap bisnis yang lain. Padahal nggak kayak gitu, ya caranya nggak kayak gitu. Tapi karena mereka juga ilmunya terbatas, ya sudah, ya akhirnya dia coba-coba lagi yang lain apa, ya. Nah, makanya di BP kita rancang sedemikian rupa bagaimana orang kalau 2 bulan dia fight saja, dia fokus saja, itu insya Allah sudah menghasilkan. Mulai kelihatan lah. Dan saya berani jamin, insya Allah kalau teman-teman fight, ya fokus di BP 1 tahun, itu signifikan kenaikan income-nya. Kalau tidak, saya balikin duitnya. Simple banget. Nah, terus kenapa ya orang teman-teman tahu sendiri kan bagaimana pergerakan BP ini cepat sekali gitu ya. Ini ada kata tidak pandemi ya. Ini kita sudah muter ya. Saya dengan ratusan mitra sudah muter ya 2021 ini, bahkan 2020 itu Jepang, Korea, Eropa ya, Mesir, berapa negara? Ratusan mitra. Karena pandemi kita stop, nggak jadi perjalanan. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi juga Mas Wendy menunjukkannya bagaimana orang bisa beli motor, beli kendaraan, beli mobil ya tanpa leasing, tanpa KPR, tanpa semua. Ya, namanya aja udah KPR. Kok pakai riba, ya kan? Nah,
Rata-rata KPR ya itu ada ribanya rata-rata, ya kan? Karena itu namanya ya KPR. Kok pakai riba? Nah, alhamdulillah ini udah ribuan mitra BP ya lunas dari riba, dan inilah yang membuat beritanya tersebar kemana-mana. Alhamdulillah guru-guru, ustadz-ustadz akhirnya bergabung di BP. Siapa saja bergabung di BP? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasar Latif, Gus Miftah, Ustadz Abi Maki, Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, Ustadz Lukman dari Pontianak, ya, itu gabung beneran tuh, jalan beneran tuh. Bu Aisyah Dahlan, silakan cross check, bener nggak omongan saya ini, ya. Terus bergabung juga Ustadz Ahmad Ridwan, Kiai Khalil Nafis, salah satu ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini gabung nih, Habib Nabil, ya, Habib Nabil itu ketua Majelis Rasulullah, ya, ketua Majelis Rasulullah, ya. Syekh Muhammad Jabir, sebelumnya Syekh Ali Jabir, ya, Syekh Ali Jabir meninggal, kemudian diteruskan oleh adiknya Syekh Muhammad Jabir dan anaknya Al Hasan. Ini gabung semua nih di BP, alhamdulillah. Ya, belum lagi tanda petik ya simpatisan BP, nggak bergabung di BP tapi sangat mendukung. Contohnya Ustadz Yusuf Mansur, ya kan? Contohnya Mas Syakir Daulay, ya, Mas Gamal, Dr. Gamal, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau saya bahas nggak selesai. Akhirnya bergabung juga siapa? Mbak Oki Stiana Dewi, Mas Adrian Maulana, ya. Kemudian vokalisnya Jirox, ya, namanya Mas Iman. Terus Mbak Ratu Anandita, Mas Mario Irwinsyah, Teh Meda Sefira, ya. Banyak banget ini. Saya kalau bahas nih nanti maghrib selesainya. Ya kan? Nah, kita kan 5 menit nih. Ya kan? PPKM kalau makan kan 20 menit. Ini lebih singkat, 5 menit ini, ya. Udah kenyang secara ilmu insya Allah, ya. Nah, kenapa beliau-beliau akhirnya berkenan ya dengan rendah hati akhirnya bergabung di BP? Yaitu mereka melihatnya maslahat begitu besar. Ya, menuntaskan orang dari riba, lepas dari riba gitu ya. Terus orang juga makin dekat sama orang tuanya, ya, makin dekat juga dengan pasangannya, ya, anak-anak ternafkahi dengan cukup, ibu-ibu tetap kembali ya di rumahnya. Ya, nggak usah keluar-keluar, di rumah aja bisa menghasilkan kok. Ya, saya tidak mau mendebat ya orang-orang yang keluar rumah, ya silahkan aja. Tapi kalau bisa dari rumah, keluarga lebih terjaga dan bebas dari pandemi, why not coba? Ya, tadi itu yang ngomong-ngomong barusan, ya, kita lihat juga yang sudah gabung itu mereka di rumah semuanya. Saya awal pandemi sampai sekarang di rumah. Kalaupun kita keluar itu sifatnya yang memang apa ya, kayak kemarin ya sebelum PPKM, yang sifatnya itu kita apa ya, kangen-kangenan. Tapi bukan, mohon maaf, bukan cari nafkah. Cari nafkah kita dari rumah. Kata Nabi, rumahku sorgaku. Jadi rumah ini udah kayak sorga. Kalau udah sorga jangan keluar. Oh, udah kayak sorga kok masih keluar-keluar. Udah di sorga, lama-lama aja di sorga. Gitu kan? Nah, ini mencerminkan betapa memang seperti ini. Dan bukan cuma saya sendiri. Ya, belasan ya bahkan puluhan ribu ya mitra BP itu mencari nafkah dari rumah, alhamdulillah. Mayoritas wanita. Mayoritas yang lagi nggak ngerti bisnis. Ini muka-mukanya kayak gini nih. Rata-rata nggak ngerti bisnis. Tapi alhamdulillah mereka punya satu keunggulan. Yang ini susah dilawan. Apa itu? Mereka mau belajar. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya bergabung ya hari ini, siang ini, ya boleh pagi ini, boleh siang nanti, ya itu sore nanti langsung ketemu lagi sama saya pembinaan. Jam 3:30 kita mulai. Dan teman-teman akan lihat sendiri bagaimana 5.000 mitra itu hadir. Bahkan lebih. Nanti hari Senin juga, jam 3 pagi ikut juga pembinaan sama saya. Nanti lihat sendiri dengan mata bagaimana jam 3 pagi ya ribuan orang hadir di Zoom dan di YouTube live streaming. Dan itu kita sudah rutinkan sejak Juni tahun lalu sampai sekarang. Dan teman-teman boleh cek, tidak ada yang seperti itu di Indonesia saat ini. Tidak ada. Silakan cari kalau ada. Dan saya boleh challenge juga sama teman-teman ya, silakan cari sebuah bisnis yang di mana para ulama, para asatid mendukung sedemikian rupa. Sampai ya itu saya bilang kan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasar Latif ya, Ustadz Abi Maki, ya Ustadz Amir Faisal, Ustadz Lukman mendukung, Gus Miftah mendukung. Bukan sekedar mendukung, masuk di BP. Silakan cari kalau ada bisnis seperti itu. Enggak ada teman-teman. Sampai akhirnya Mbak Oki Senerewi bergabung, Teh Meda bergabung, ya kan? Mbak Ratu Anandita bergabung. Cari bisnis seperti ini enggak ada. Ya. Nah, tapi insya Allah ya, dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, itulah yang membuat para guru-guru dengan rendah hati akhirnya mau mendukung, mau bergabung. Dan kita membuat, Masya Allah, kebajikan besar. Kita nggak ngomong bisnis. Saya nggak ngomong bisnis kali ini. Ya, kita membuat kebajikan besar. Kemarin tuh awal PPKM, saya galang dana sama mitra-mitra. Saya publikasikan di Instagram, itu galang dana 450 juta. Teman-teman tahu aslinya berapa? Itu hampir 5 miliar sebenarnya. Cuma saya bilang, ya 450 juta lebih. Saya ngomongnya gitu doang. Lebihnya berapa ya? Hampir 5 miliar kok sebenarnya. Tanya nanti sama Swendi. Ya. Nah, biar nggak fitnah, kita salurkan ke Dompet Duafa ya dan lembaga-lembaga yang lain. Untuk apa? Pengadaan oksigen, ya, nambah ambulans dan seterusnya dan seterusnya. Itu kebajikan yang kita bikin.
Ya, terus juga saya posting bagaimana ada kita bagi-bagi mobil kan. Yang saya posting itu cuma 7 mobil, kemudian 11 mobil. Aslinya berapa? Lebih dari 20 mobil kita bagi-bagikan di Palestina dan Indonesia. Ya, kita bagikan untuk apa? Menebar pangan ya di pelosok-pelosok Indonesia. Ya, ini kebetulan juga bertepatan juga ya komunitas MOS bangun masjid di Afrika. Di mana-mana kita bangun. Di Eropa kita bangun, di Afrika kita bangun, di Indonesia kita bangun, di Asia kita bangun. Insya Allah 5 benua kita bangun semuanya. Kita mau tebar ya kebajikan di mana-mana semuanya. Nah, itu asbab dari mana? Asbab dari bisnis. Bisnis yang seperti apa? Bisnis yang insya Allah banyak kebaikan di sana. Didoakan oleh para ulama. Teman-teman pergi ke toko suplemen, beli 3 botol, dapat diskon nggak? Nggak dapat diskon. Beli 5 botol, dapat diskon nggak? Nggak dapat diskon. Paling banter dapat voucher. Ya, voucher hanya bisa ditukar di situ. Ditukar tempat lain nggak bisa. Mau beli sepatu, pakai vouchernya nggak bisa, diusir kita. Ibu waras ya, ini vouchernya buat suplemen loh, masa beli sepatu ya nggak bisa. Ya. Nah, teman-teman, kalau di BP bergabung dengan 5 botol saja langsung dapat diskon, langsung dapat pembinaan. Dengan saya, dengan mentor-mentor lainnya. Mas Muzamil Hasbalah juga di BP. Mas Muzamil Hasbalah. Ustadz Amir Faisal, juri Hafiz Indonesia. Bahkan teman-teman boleh cek ya, ini juga hadir dari komunitas MOS. Itu yang menang kemarin, Hafiz Cilik, nomor 1 dari komunitas MOS, dari komunitas BP. Nomor 1. Silahkan di cross check. Namanya Akila dari Sidoarjo. Yang lihat kan di TV itu dari BP. Ya. Dan itu kita udah bikin sebelumnya teman-teman. Hafiz Cilik itu kita udah bikin sebelumnya. Dia ikut di sini juga, pas nasional menang alhamdulillah. Ya, waktu itu jurinya yang di BP jurinya masih Syekh Ali waktu itu, akhir 2020. Waktu itu, Masya Allah. Itu BP. Waktu kita bikin lomba Hafiz Cilik, yang ikut tahu nggak berapa? 1.000 lebih. Hafiz teman-teman. Mana ada sebuah komunitas, ada 1.000 hafiz lebih, ada ratusan penulis, ya, ada ribuan orang yang lepas dari riba, jarang. Dan itu dilakukan dari rumah saja, dengan resiko yang minim. Teman-teman tahu franchise? Franchise bagus. BP itu apa? BP itu super franchise. Segala kebaikan yang ada pada franchise, BP ada. Dengan satu kelebihan, apa itu? Resikonya sangat minim. Sangat tersistem, gampang diduplikasi, ya, tapi resikonya minim. Kalau franchise 2 tahun balik modal. Di BP 2 minggu balik modal. Franchise biasa, saya ulang, balik modal 2 apa tadi? 2 tahun. Ya, di BP 2 minggu. Dan biasanya ini meleset. Biasanya 5 hari doang. Nah, ini perjuangan kita di BP. Acaranya seperti apa? Kayak kemarin kan saya telepon sama Ustadz Bakhtiar Nasir kan, dia pengen anaknya gabung di BP. Ya sudah, ayo. Ya, berapa waktu sebelumnya lagi ya, berapa bulan sebelumnya, Umi Maki juga. Ustadz Abi Maki udah gabung, kemudian juga Umi Maki, kemudian anaknya juga gabung di BP, alhamdulillah. Ustadz Benri juga di BP, ya, Ustadz Benri, ya kan, Ajo Benri udah di BP, ya, kemudian juga keluarganya juga diajak di BP. Karena insya Allah ya, margin oke, repeat order oke, ya kan, pembinaan oke. Tadi yang saya bahas panjang lebar adalah apa? Ekosistem juga oke. Jadi kalau teman-teman mau 5S, sukses, sejahtera, soleh, sakinah, ya, dan sehat, insya Allah BP. Insya Allah BP. Dan BP ini teman-teman, sebelum pandemi udah bagus. Ketika pandemi makin bagus teman-teman. Barang ini dicari. Barang ini dicari. Oh tapi gini loh Mas Ipo, saya ini karena Mas Ipo udah lama, saya pengen jadi pengusaha. Justru itu saya pengen itu ya kita bikin bisnis dari nol Mas Ipo. Teman-teman, justru saya mau memudahkan teman-teman. Nih remote control di tangan saya. Ya, remote control ini rumit, bikinnya rumit. Tapi kita sebagai pengguna nggak perlu rumit. Penting ditekan, suhu berganti. Udah, selesai. Kerumitannya biar teknis yang ngurus. Sama juga teman-teman, ya. Ini segala kerumitan produksi saya ngurus semuanya. Legalitas saya ngurus semuanya. Bagaimana BPOM-nya, bagaimana MUI-nya, legalitas di Inggrisnya. Oke? Sampai semuanya kita yang ngurus semuanya. Jadi divisi itu kan ada 4 minimal. Produksi, ya kan? SDM, finance dan marketing. Ini saya handle semuanya. Teman-teman cukup marketing. Tapi itu kan bukan bisnis Mas Ipo. Ini bisnis. Sama kayak showroom Toyota. Orang yang punya showroom Toyota, kira-kira pengusaha nggak? Pengusaha. Yang bikin laptop, misalnya MacBook Pro, ya, terus yang ngejual. Ini pengusaha, yang jual juga pengusaha. Dan teman-teman boleh cek itu yang MacBook Pro, kalau kita pergi ke counternya, tulisannya apa? Authorized reseller. Kalau nggak premium reseller, itu tulisannya. Boleh dicek. Mereka yang punya counter itu, punya mall itu, pengusaha. Yang punya dealer Suzuki juga pengusaha. Nah, artinya apa? Jadi pengusaha tidak harus bikin, teman-teman. Tidak harus bikin. Dan teman-teman boleh cek, saya nulis tentang Rasulullah berbisnis, itu saya termasuk orang-orang pertama yang nulis. Ya, hampir 20 tahun yang lalu saya udah nulis. Saya termasuk orang-orang pertama yang nulis. Setelah saya nulis, baru orang akhirnya ikut ngomong. Ya,
Rasulullah saya kaji betul-betul ya tentang bisnisnya seperti apa. Rasulullah tidak pernah memproduksi sesuatu. Beliau menjual dari sini ke sini, dari sini ke sini. Apakah beliau nggak bisa produksi? Bisa. Tapi beliau pengen kasih contoh ke kita. Kamu modalnya terbatas, kamu waktu terbatas, tapi pengen jadi pengusaha kan? Nah gini caranya. Rasul bawa barang dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya, dari Mekah bawa ke Syam, Syam balik lagi ke Mekah, dari Mekah bawa ke Yaman, dari Yaman bawa ke Mekah. Itu beliau. Tapi itu kan kayaknya gimana Mas Ibo? Kan kita harus produksi. Nggak harus teman-teman. Cara Rasulullah ini sekarang dilakukan dengan cara modern oleh siapa? Oleh Singapura dan Hong Kong. Singapura dan Hong Kong tidak memproduksi teman-teman. Tapi mereka ini ya mencontoh beliau, mencontoh Rasulullah gitu ya. Bagaimana daerah yang kecil, wilayah yang kecil, negara yang kecil menjadi kayanya luar biasa. Siapa yang bisa membantah Hong Kong? Siapa yang bisa membantah Singapura? Sulit. Ya kan? Nah, karena apa? Dia kumpulkan aja barang, pindahin, kumpulkan barang, pindahin. Pokoknya barang lewat dia semua, barang terbaik lewat dia semua. Ya, itu yang dilakukan Hong Kong, itu juga yang dilakukan oleh Singapura. Nah, jadi teman-teman, ya jadi kita izin di sini berbagi tugas biar saya yang produksi, ya kan? Memang benar brand itu milik saya, merek milik saya, tapi bisnis ini adalah milik teman-teman. Begitu teman-teman beli 3 botol atau 5 botol, ya itu bisnisnya teman-teman sudah. Nah, di sini kita kerjasama, saya yang nanti insya Allah melakukan pembinaan. Selain saya, ada Mas Wendy, ada Mas Adrian Maulana juga, ya ada Ustadz Benri, ada Ustadz Abdul Somad, ya ada Mas Muzamil Hasbalah, ada Mbak Oki, yang insya Allah akan membimbing kita sama-sama. Ya, kalau teman-teman tertarik, ayo kita berjuang sama-sama. Saya tidak berani menjamin kesuksesan, tapi kalau teman-teman sudah berjuang 1 tahun, ya ternyata hasilnya nggak seberapa, dengan syarat ya sudah fight, sudah fokus, ternyata setahun hasilnya nggak seberapa, saya nanti siap ganti uangnya, 100% saya balikin. Propolis yang sudah diminum nggak harus dimuntahin, udah nggak apa-apa, ditelan aja terus. Oh ini harus di-refund, barang juga dibalikin. Nah, akhirnya propolis sudah diminum, dimuntahin, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, nah ini bukan, insya Allah bukan bermaksud takabur, tapi wujud kesungguhan saya pengen membina mitra-mitra. Terakhir dari saya teman-teman, ya gini, saya insya Allah kenal jaringan-jaringan toko di Indonesia, termasuk Kimia Farma, yang lain itu saya kenal. Bahkan kayak Kimia Farma, saya ngasih training sama mereka bertahun-tahun. Direksinya saya training, demi Allah. Dan mereka bayar saya miliaran, demi Allah. Bukannya saya takabur, saya masuk ke mereka itu insya Allah relatif mudah. Ke toko-toko lain juga insya Allah relatif mudah. Tapi kenapa saya nggak mau masuk ke sana? Ya, menurut saya mereka ini udah bagus, udah kaya raya, udah triliun duitnya. Ya, nah saya justru sengaja pakai jalur yang lain, pakai agent, pakai reseller, agar bisa membantu nih umat, ya, bantu masyarakat. Mereka banyak bingung mau mulai usaha. Nah ini caranya. Dan sampai hari ini pun saya komit, saya tidak masuk ke jaringan toko besar. Sampai hari ini, silakan tanya sama mitra-mitra yang udah gabung. Ya, saya tidak buka 2 jalur juga, masuk ke reseller, masuk juga toko enggak. Agar apa? Duitnya itu melimpah di teman-teman semuanya. Dan saya di pusat tidak punya tim marketing. Ini bedanya teman-teman. Kalau bisnis yang lain, di kemitraan ada, dia bikin lagi tim marketing. Akhirnya bersaing. Saya nggak ada, dari dulu sampai sekarang nggak ada. Kita serius banget ya, pengen banget ya bagaimana mitra-mitra itu maju. Ya, saya pengen untung, tapi cara saya dapatkan untung dengan cara apa? Dengan memajukan mitra-mitra. Jadi kalau teman-teman pengen ya suatu bisnis yang lebih fair, ini tempatnya. Dengan full bimbingan, di sini tempatnya. Para ulama mendukung, di sini tempatnya. Repeat ordernya oke, marginnya oke, di sini tempatnya. Mutu kelas dunia, di sini tempatnya. Saya keliling Eropa. Propolis yang kita bawa ini, ya suplemen yang kita bawa ini, itu dijual juga di Eropa. Dengan merek yang berbeda-beda. Barangnya sama. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Saya cross-check waktu itu. Luar biasa, saya bilang. Saya pergi ke Belanda, ke Jerman, kelihatan barang itu ada. Jadi propolisnya dari Inggris ini dijual di tempat yang lain dengan merek yang berbeda dan kemasan yang berbeda. Wah, sebenarnya ini keren ini gitu. Nah, itu standarnya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya nggak sabar ya teman-teman segera bergabung ya agar kita bisa belajar sama-sama. Begitu teman-teman bergabung pagi ini atau nanti siang nanti ya. Nah, 3:30 kita langsung ketemu lagi ya. Kita belajar lagi dalam pembinaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ipo. Nah, itu tadi ya, Mas Ipo sebagai mentor kita semua, mentor di BP, mentor bisnis juga ya, sudah keliling dunia ya. Masya Allah ya, jadi taraf ya untuk level mentornya ini sudah bukan main lagi teman-teman ya, sudah sangat-sangat luas sekali. Jadi tidak heran kalau banyak binaannya Pak Ipo itu sukses-sukses ya. Dan ya seperti teman-teman ketahui ya, kita menjalankan bisnis, ya alasannya itu tadi, karena kita butuh uang, betul nggak? Ada nggak orang yang jalankan bisnis tapi nggak butuh uang? Ada nggak? Hampir-hampir nggak ada ya, hampir-hampir nggak ada.
Nah, kenapa orang yang mengerjakan bisnis untuk mengejar uang? Karena kita sudah tahu 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan. Nah, kalau misalnya kita ya menganggap suatu sebentar. Ya, kalau kita melihat ya teman-teman ya, kalau seandainya kita bekerja, pertanyaannya berapa gaji kita bisa meningkat teman-teman? Nah, kalau kita lihat data ya dari UMP ya, Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sampai 2020, ternyata ya untuk bisa naik income 2 kali lipat dibutuhkan ya waktu dari 2013 sampai 2020. Artinya sudah kurang lebih 7 tahun. Harus 7 tahun baru bisa naik income-nya teman-teman. Nah, di sini ya di bisnis BP, Masya Allah, ya mitra-mitra itu bisa naik income-nya itu sangat cepat sekali. Nah, apalagi nih di bisnis BP ya, bisnis kita, bisnis kesehatan, ini menjadi ladang yang sangat-sangat subur sekali teman-teman ya. Kita lihat ya, di sini sudah disebutkan ya, bahwasanya produk makanan dan kesehatan ini paling laris selama pandemi. Nah, cuman kenapa kita pilih kesehatan teman-teman? Karena kalau produk kesehatan ini bisa bertahan jangka waktunya lama, sementara makanan ya paling hanya sekitar 2 hari ya, 1 hari gitu. Kalaupun dia bentuknya frozen itu mungkin paling banter seminggu doang gitu ya, ataupun mungkin ya paling lama banget 1 bulan. Sementara bisnis kita ya British Propolis itu kadaluarsanya sampai 5 tahun ke depan teman-teman. Jadi mau 1 bulan 2 bulan belum dipakai, belum digunakan, tidak masalah ya. Beda dengan misalnya makanan gitu, ya pasti cepat basi ya, cepat busuk. Kalau seandainya kita sudah terlanjur banyak bikin ya makanan, ternyata dijual kurang laku, akhirnya resikonya apa? Rugi teman-teman. Nah, tapi kalau bisnis kesehatan ini sangat-sangat luas sekali. Nah, kita lihat nih ya, sejak kasus COVID melonjak ya, anggaran untuk kesehatan dari pemerintah itu menjadi 185 triliun ya, hampir 186 triliun teman-teman. Masya Allah ya, banyak sekali ya. Dan kalau kita lihat ya, industri kesehatan secara keseluruhan itu uang beredar ya, uang berputar itu mencapai 409 triliun rupiah teman-teman. Artinya apa? Ini kesempatan yang sangat luas sekali yang patut kita manfaatkan teman-teman. Kalau kita tidak optimalkan ya mengambil kesempatan saat ini juga, nah kita mungkin akan ketinggalan dari yang lainnya, ketinggalan dari pesaing-pesaingnya. Nah, ada yang mengatakan ya bahwasanya salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW itu namanya Abu Bakar ya. Kalau seandainya seluruh umat manusia ya digabungkan ini, kemudian diaduk keimanannya ya, keteguhannya ya, pahala-pahalanya dengan seorang Abu Bakar, insya Allah Abu Bakar lebih banyak. Kenapa? Abu Bakar ini ya termasuk orang-orang awal yang join dengan Islam ya, join ya, yang masuk agama Islam gitu ketika ditawarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, sama halnya kalau kita nih semakin awal kita untuk joinnya, market kita menjadi semakin luas teman-teman. Ya, mumpung ini sedang pandemi, orang butuh obat dari kita, orang butuh suplemen dari kita, orang butuh untuk sehat dari kita ya. Tetap semuanya kesehatan ya, kemakmuran itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita menjadi wasilahnya. Kita membantu mereka untuk lebih sehat lagi, teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kenapa ya mitra-mitra BP itu sangat-sangat unggul ya? Sangat-sangat hebat sekali prestasinya. Karena ini ada rumus yang namanya Hermes, teman-teman ya. Kalau saya panjangkan lagi ya, Hermes ini apa? Hermes adalah singkatan dari high margin, easy to keep, easy to send, repeat ordernya tinggi, kemudian mentornya support, endorsement-nya banyak, satisfying quality. Ya, artinya apa? Dari segi produk ya kita marginnya juga sudah oke teman-teman ya. Karena apa? Ya ini teman-teman ya, hal yang paling menarik ya, hal yang paling sulit dalam mengelola keuangan adalah ketika uangnya nggak ada gitu. Jadi akan sangat repot ya kalau misalnya kita punya bisnis tapi uangnya nggak ada. Akhirnya apa? Nggak bisa mengelola keuangan ya. Ya jelas uangnya nggak ada, apa yang mau dikelola, betul? Nah, jadi di sini saya pengen mengajak teman-teman ya untuk bisa bersama-sama terjun di BP, kita bisnis bareng-bareng ya. Tadi Mas Ibu sudah sampaikan ya, bahwasanya bisnis kita ini sangat mudah ya. Segala kerumitan biar Pak Ipo yang mikirkan. Kita tinggal jualan aja ya. Barang sudah diciptakan ya, sudah di-create oleh Pak Ipo dengan simple ya, kualitasnya oke ya. Tadi saya sampaikan satisfying quality, kemudian barangnya kecil, bisa gampang disimpan, gampang dikirim. Saya dulu bisnis sepatu ya, 1 pasang sepatu ya, itu kalau dikotakin itu sama dengan 10 piece British Propolis ya. Kalau kita lihat sepatu-sepatu zaman sekarang ya, kalau 1 kotak itu setara dengan 20 piece British Propolis. Jadi kalau seandainya kita nyimpan di gudang kita 100 sepatu, itu sama seperti kita sudah menyimpan kurang lebih berapa? Ya, kurang lebih sudah menyimpan 2000
piece British propolis ya, 2.000 botol British propolis. Jadi dari segi penyimpanan itu kita ringan sekali teman-teman. Bahkan kalau kita nih order dari distributornya kita juga ringan ongkirnya. Ya, beda dengan sepatu tadi ya, baru satu sepatu aja udah kena ongkir 1 kilo gitu kan. Sementara British propolis 20 piece itu ongkirnya cuma 1 kilo. Artinya apa? Ini sangat-sangat mudah sekali didistribusikan. Kalau kita gampang disimpan, gampang dikirim, maka kita akan bisa ya, jual ke seluruh Indonesia ya. Oke, teman-teman, saya minta izin sebentar ya. Katanya visual saya patah-patah ya, betul nggak? Yang melihat visual saya patah-patah boleh coba kasih lambaian tangannya. Yang melihat visual saya agak patah-patah. Patah ya? Oke, kalau memang patah boleh kasih jempolnya. Oke, patah. Oke, kalau gitu saya ganti spotlight sebentar ya teman-teman ya. Oke, boleh yang di situ mute? Cek. Oke, segini dengar ya teman-teman ya. Oke, saya coba pakai spotlight yang sebelah sini. Oke, yang Coach Wendy boleh tolong di spotlight, Mbak Arda. Coach Wendy Abdillah. Di spotlight ke saya. Oke, sudah ya. Baik. Ya, saya izin lepas ya. Oke, kalau seperti ini, gimana visualnya aman? Aman ya? Oke ya. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Jadi memang ya barang yang gampang dikirim dan gampang disimpan itu akan memudahkan kita untuk go nasional, bahkan go internasional. Banyak mitra BP itu yang penjualannya juga sudah sukses ya. Sudah besar sekali ya. Ada yang di Hong Kong ya, ada yang di Saudi ya, ada yang di negara lain. Nah, sekarang tugas kita apa? Jualan aja. Ya, kalau kata Mas Ipo tinggal jualan aja. Mas Ipo sudah pikirkan semuanya segala kerumitan dan ikuti pembinaannya. Jadi fokusnya apa? Ikuti pembinaan dan lakukan penawaran. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan ini pada teman-teman sekalian, ya. Di bisnis kita ya, di bisnis BP ini, alhamdulillah teman-teman ya, kita ini mentoringnya sangat support sekali. Apalagi ya, kalau misalnya kita sudah beneran terjun ya, itu benar-benar hampir tiada hari tanpa belajar ya. Kenapa? Mulai dari Senin pagi sudah ada pembinaan dari Pak Ipo ya. Senin pagi dini hari jam 3 yang sampaikan Pak Ipo tadi. Itu ribuan orang berkumpul untuk belajar, teman-teman. Belajar loh ya. Kalau kita majelis pengajian, pesantren gitu kan, ngumpulkan jam orang di jam 3 mungkin nggak terlalu susah ya. Tapi kalau ngumpulkan ribuan orang itu pasti susah ya. Nah, ini sementara kita ya, bukan pesantren, bukan pengajian. Kita komunitas bisnis, tapi ribuan orang ya, bisa 2.000, 3.000 sampai 4.000 orang ya berkumpul pada satu waktu untuk belajar bersama Pak Ipo ya. Namanya Kelesial Meeting ya. Nah, kemudian di hari Selasa ada pembinaan, Rabu pun ada pembinaan. Kamis biasa kita jadikan hari libur ya, karena agar mengurangi kita ya terlalu banyak melihat layarnya. Setelah itu ya ada di hari Jumat ya biasa ada pembinaan internal bersama leadernya. Hari Sabtu juga ada ya, seperti hari ini ya ada pembinaan bersama Pak Ipo Santosa. Nah, hari Minggunya biasa ada seminar umum ya, atau mungkin kita libur. Jadi intinya memang setiap hari kita banyak pembinaan. Itu baru dari Zoom. Ya, belum lagi dari WhatsApp, wah dibina terus, diajarin terus ya. Ini membuat produk kita itu, bisnis kita itu menjadi sangat-sangat kokoh teman-teman ya. Tidak hanya itu, nih ya, coba teman-teman lihat nih, ya, kebaca apa namanya? Repeat order ya. Repeat ordernya kencang sekali ya. Suatu produk yang kalau dijual repeat ordernya lama ya, atau repeat ordernya kecil, itu biasanya akan membuat nafas jadi terengah-engah. Beda halnya kalau misalnya repeat ordernya kencang, nafas kita bisa panjang. Kita ambil contoh ya, Anda jual satu produk, ternyata laku. Ya. Tapi produk itu tidak ada sifatnya repeat order. Orang tidak mau beli ulang lagi. Contoh misalnya Pak, jual DVD, ya. Dulu saya pernah jual tuh DVD edukasi gitu kan. DVD tentang tutorial selling, ya, public speaking, macam-macam. Tapi ketika orang sudah beli, mereka nggak repeat order. Nggak repeat order. Kenapa? Sudah ada gitu ya. Bakal repeat order lagi kalau apa? Kalau misalnya DVD-nya hilang gitu. Ya. Nah, itu pun juga belum tentu hilang setahun ya. Mungkin bisa jadi hilangnya nunggu 3 tahun lagi gitu kan. Nah, artinya apa teman-teman ya? Kalau produknya tidak ada repeat order, saya harus cari orang lagi. Yang capeknya apa? Udah capek-capek nyari orang, dia tidak jadi pelanggan. Tidak jadi langganan. Nah, menariknya bisnis BP ini apa teman-teman? Kalau mereka sudah join, kalau mereka sudah mengkonsumsi British Propolis itu sendiri, maka
dalam waktu 2 minggu ya ataupun mungkin 3 minggu ya, maksimal 1 bulan mereka biasanya repeat order kembali teman-teman. Ketika sudah repeat order lagi, enak sekali teman-teman, gampang sekali jualannya ya. Dan menariknya apa? Menariknya apa? Saya yakin mungkin di antara teman-teman sini ada yang pernah jadi konsumen BP. Betul nggak? Nah, yang sudah pernah jadi konsumen BP, saya yakin ya, ketika Anda sudah pernah beli BP, ternyata cocok. Akhirnya apa? Beli 2 deh untuk anakku ya, untuk orang tuaku, betul? Betul gitu ya. Saya pun ya mengalaminya. Ketika udah cocok sekali akhirnya minum terus, kasih ke orang tua ya, kasih ke keluarga gitu kan. Apalagi ya di masa pandemi ini, alhamdulillah imunitas itu sangat dibutuhkan teman-teman ya. Dan BP juaranya, alhamdulillah. Nah sekarang tugas kita nih ya untuk memasarkan dengan seluas-luasnya teman-teman ya. Nah apalagi produk kita ini endorsernya banyak sekali orang yang mendukung bisnisnya kita. Tinggal ya kita memposting aja. Posting, closing, hasilnya celing. Ya, dapat uang kan enak gitu teman-teman ya. Nah, tidak hanya itu teman-teman ya. Yang paling penting dari bisnis BP ini adalah ini kualitasnya teman-teman ya. Satisfying quality ya. Kalau kualitasnya sudah terjaga, insya Allah Allah akan menebarkan manfaat lebih banyak ya lewat kita. Ya, maka dari itu ya selalu jual produk-produk yang bermanfaat. Nah, kalau sudah bermanfaat, orang akan merasa senang, suka, akhirnya merekomendasikan pada orang lain. Dan saya yakin di antara teman-teman yang hadir di sini pasti pernah ya dapat rekomendasi British Propose dari orang lain, ya, ataupun minimal yang melihat iklannya, ya, betul ya, dari para tokoh, mungkin dari para artis, gitu kan. Mungkin sebagian artis itu kan di endorse ya, mendapatkan fotonya karena di endorse. Tapi sebagian artis itu banyak sekali teman-teman yang jadi langganan gitu, ya minum terus. Kenapa? Karena cocok teman-teman. Nah, jadi tinggal tugas kita mencari orang yang cocok. Nanti ya teman-teman akan diajarkan banyak hal ya. Ini basic-basicnya ya, bagaimana belajar di komunitas kita, di komunitas MOS, nanti akan diajari oleh banyak mentor pastinya ya, dalam BP Class ataupun Master of Selling Class. Nanti teman-teman setelah join akan masuk ke grup Instagram ataupun channel Telegram ya, bukan Instagram, channel Telegram. Di situ sudah kita siapkan video-video pembelajarannya, mulai dari hari pertama sampai hari 10, apa yang mesti teman-teman pelajari, dan apa dampaknya dari bisnis kita nanti insya Allah. Nanti akan teman-teman pelajari ya setelah teman-teman join. Nah, ini ya dari BP ini sudah berhasil meraih income ya ratusan juta per bulan ya. Ini salah satunya meraih omset ya ratusan juta per bulan. Ini salah satunya Mas Angga nih ya. Ini yang saya bilang tadi ya. Alhamdulillah wasilah BP akhirnya ketemu jodoh. Mas Angga ini dulu ya ikut bareng saya. Dulu karyawan saya ya. Akhirnya saya paksa untuk jualan ya. Akhirnya lepas dari karyawan saya, dia fokus untuk jualan ya. Awalnya jualannya juga masih males-malesan gitu. Tapi ketika saya ingatkan, kamu belum nikah butuh modal banyak gitu kan. Wah, akhirnya dia serius nih. Ya udah, aku fokus deh jualan di BP. Nah, Mbak Arda boleh coba di-unmute Mas Angganya, saya mau ngobrol nih dengan Mas Angga. Assalamualaikum Mas Angga. Waalaikumsalam, Pak Fendi. Oke ya. Boleh ditambahkan ya. Oke, baik. Mas Angga ya, di sini kan sudah kita lihat ya prestasinya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ya mungkin joinnya sudah berapa tahun gitu kan. Tapi ketika mulai memutuskan untuk serius terjun di BP, totalitas di BP, ya akhirnya kurang dari 1 tahun bisa menemukan pasangan hidup dan bisa punya tabungan untuk modal nikah ya. Nah itu gimana ceritanya Mas Angga? Ya awalnya saya menyesal ya karena terlalu lama untuk serius gitu, terlalu lama memutuskan untuk serius. Padahal saya udah tahu banyak orang yang sudah berhasil, sudah banyak mendapatkan income luar biasa lah di British Propolis di British Propolis. Kemudian akhirnya itu menyadarkan saya seperti yang dibilang Coach Wendy tadi juga karena status saya belum menikah gitu ya. Jadinya ya itu menjadi alasan yang kuat bagi saya untuk bisa serius dan fokus di BP. Nah, alhamdulillah karena secara margin besar ya Bapak Ibu, kemudian dengan pembinaan yang sangat intens, rutin setiap hari oleh Pak Ipo, Coach Wendy dan mentor-mentor yang lainnya, membuat saya bisa menjalankan bisnis dengan baik, dengan fokus. Karena kalau misalnya kita diajarin, kemudian diarahkan gitu ya untuk menjalankan bisnis dengan baik, maka hasilnya akan cepat kita raih gitu ya. Jadi kalau misalnya sekian puluh juta yang selalu bisa didapatkan di British Propolis ini. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan dibimbing itu ya bagaimana bisa mengelola keuangan. Nah, saya dulu ada bisnis gitu ya, tapi karena saya nggak pandai nih cara mengatur keuangan sehingga ya udah uangnya habis gitu-gitu aja. Nah, di BP bahkan mengelola keuangan pun kita diajarin, dikasih tahu gitu caranya gini. Ya akhirnya saya praktekin
Ya seperti yang dibilang Coach Wani tadi, dalam 1 tahun tidak sampai 1 tahun itu sudah terkumpul 100 juta. Nah akhirnya bisa dapat penghasilan, kemudian dapat istri juga gitu ya di BP ini, karena kebetulan istri saya adalah mitra saya sendiri, teman-teman. Nah jadi lengkap deh, saya mendapatkan banyak hal di British Propolis ini. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Angga ya. Jadi BP ya, banyak penghasilan, bawa pasangan ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Angga ya. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, di bisnis BP ini memang banyak sekali ya hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan ya, tidak hanya dari bisa membantu orang lain dari segi kesehatan ya, tapi juga bisa membantu diri kita, keluarga kita untuk penafkahan yang lebih baik ya. Nah, ini saya buat simulasi nih teman-teman ya. Kok bisa sih dari bisnis BP itu kita punya income 100 juta per bulan ya? Nih ya, saya akan buat simulasinya kepada teman-teman sekalian. Kita asumsikan ya. Jadi British Propolis itu kan satu botolnya harganya 250.000 ya. Kita asumsikan satu hari dapat 1 pelanggan aja. Ini minimal loh, minimal, ceritanya minimal ya. Seorang pedagang gorengan aja sehari bisa dapat berapa pelanggan ya. Orang pedagang martabak aja sehari bisa dapat berapa pelanggan gitu kan. Ya, bahkan orang yang jualan yang mungkin masih belum jelas ya manfaat dari produknya, mereka bisa dapatkan pelanggan. Apalagi kita yang sudah jelas manfaatnya, saya yakin pasti bisa dapat pelanggan ya. Nih, kita asumsikan ya, satu hari dapat 1 pelanggan. Artinya apa? Omset kita sekitar Rp250.000 ya. Nah, kalau dalam 1 bulan kita dapat 30 pelanggan, kurang lebih omset kita Rp7.500.000. Oke, ini di bulan pertama. Tapi hebatnya apa teman-teman? Di bisnis British Propolis ini, kalau orang sudah cocok, dia akan beli lagi teman-teman. Ya, dia akan beli lagi. Dan bahkan belinya lebih dari 1. Kenapa? Yang minum itu nggak cuma dia. Di keluarga itu ada dirinya, ya, ada pasangannya, ada anak-anaknya, ya, ada orang tuanya, ada mertuanya. Jadi satu keluarga itu ya minimal butuh 5 botol gitu teman-teman. Ya, butuh minimal banget 4 botol untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga selama 1 bulan teman-teman. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya ya di bulan kedua dia akan beli 2 kali lipat teman-teman. Jadi kalau dia sudah beli 2 kali lipat dengan pelanggan yang sama, artinya kita sudah punya omset 15 juta selama dalam waktu 2 bulan. Ya. Di bulan ketiga dia akan double lagi nih, ya, beli lagi 2 kali lipat ya, karena merasa dicocok ya, mungkin untuk orang tuanya dikasih ya, kemudian disisihkan lagi untuk anak-anaknya. Kenapa? Di British Propolis ini ada satu varian namanya British Propolis Green, satu-satunya di Indonesia propolis untuk anak. Nah, jadi kita sudah merajai nih teman-teman ya. Jadi memang sudah kesempatan kita nih untuk terjun sekarang juga ya. Jangan sampai kesempatan ini diambil oleh orang lain ya. Nah, artinya apa? Kalau sudah double lagi penjualannya, maka di bulan ketiga dia dapat omset 30 juta rupiah. Oke, tenang. Ini baru dari 30 pelanggan dari bulan pertama. Ya, namanya manusia kalau sudah closing, sudah dapat uang, pasti bakal nyari lagi, betul nggak? Ya. Kalau udah ngerasa enak, pasti pengen ngulang lagi. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya dia pasti akan ya cari pelanggan lagi di bulan keduanya. Asumsikan kita cari pelanggan ya di bulan kedua, bulan ketiga sampai hari ke-100 ya. Kita cari cukup 100 pelanggan aja teman-teman. Cukup 100 pelanggan. Ya. Maka nanti di bulan ke-8 ya, karena kan saya minta tadi di double gitu kan. Nah, maka nanti di bulan ke-8 ya omset teman-teman ya, 250.000 dikali 100 pelanggan ya, dikali double yang di bulan pertama, di double lagi di bulan berikutnya, maka omsetnya adalah 100 juta rupiah. Ini omset per bulan loh, 100 juta. Jadi hanya 8 bulan, kalau teman-teman konsisten, serius, sungguh-sungguh, ini bisa dapat omset 100 juta per bulan. Ya. Nah, pertanyaannya, Coach Edi, ini kan omset, aku pengennya profit 100 juta per bulan. Oke, bisa juga. Ya. Ingat ya, ini saya masih berbicara kalau 100 pelanggan ya. Kalau 100 pelanggan. Nah, sekarang saya cerita ya kepada teman-teman, gimana caranya agar bisa punya tabungan 100 juta rupiah. Ya, seperti Mas Angga tadi. Ya. Nih, kita asumsikan ya, kita dapat profit 100 juta per bulan ya. Ini next time ya. Mudah-mudahan per bulan bisa 100 juta ya. Tapi minimal ya, kita target dulu ya per tahun ya. Kita bisa dapat 100 juta tabungan ya. Seperti Mas Angga tadi, bahkan kurang dari 1 tahun. Nah, misalkan asumsi, 1 hari 1 pelanggan, kita nabung 50.000 aja per botol ya. Karena profit kita itu biasa kurang lebih sekitar 70.000 per botol. Kalau teman-teman ambil yang paket 10 botol. Nah, artinya 20.000 ini bisa disimpan mungkin untuk konsumsi harian atau mungkin untuk
tabungan yang lainnya ya, tapi ini kita anggap sebagai tabungan impian kita. Kita asumsikan nabung Rp50.000 per botol ya. Dikali 30 pelanggan kita dapat tabungan 1,5 juta dalam waktu 1 bulan. Tabungan bersih. Ya, setelah dipotong yang macam-macam, tabungan bersih ya. Di bulan kedua naikkan penjualan jadi 2 kali lipat ya, kayak yang saya bilang tadi, orang pasti senang nih, ya, orang pasti cocok. Akhirnya apa? Belinya double ya untuk anaknya mungkin barangkali ya. Akhirnya apa? Income kita bisa 3 juta rupiah. Nah, didabelkan lagi di bulan berikutnya, mungkin untuk orang tuanya, untuk mertuanya, ya, maka kita bisa dapat income 6 juta per bulan, ya, 6 juta di bulan ketiga, ya, income kita. Kalau kita total ya 1,5 ditambah 3 juta ditambah 6 juta, maka dalam 3 bulan kita punya tabungan berapa? 10.500.000 rupiah. Ini baru dari 30 pelanggan, teman-teman. Baru dari 30 pelanggan, ya. Asumsikan kalau tadi 100 pelanggan, saya cuma minta 90 pelanggan aja. Cuman berapa teman-teman? Berapa pelanggan? 90 pelanggan aja ya. Dan ini konsisten 3 bulan mencarinya ya. 1 hari 1, 1 hari 1, 1 hari 1. Maka dalam 30 hari dikali 3 bulan Anda sudah punya 90 pelanggan. Ya, maka penjualannya ya 90 pelanggan ya dikali 50.000, dikali didouble di bulan kedua, didouble lagi di bulan ketiga, maka dapat profit per bulannya 18 juta rupiah. Enak apa enak banget? Enak banget ya. Kalau kita hitung-hitung ya, profit bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6 ditotal-totalkan ya, maka total profit kita berapa teman-teman? Ya, sebesar 31.500.000 rupiah. Baru di bulan ke-6. Bagaimana kalau sudah di bulan ke-12, maka profit kita sebesar 139.500.000 rupiah. Maka tidak heran ya, banyak mitra BP yang bisa umroh sekeluarga dalam waktu 1 tahun. Nggak heran teman-teman. Karena apa? Memang dari segi profitnya ini sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat memuaskan teman-teman ya. Bahkan ya teman-teman mungkin awalnya nggak ngerti jualan, ini karena ada pembinaannya, karena ada pembimbingannya, jadi makin jago jualannya ya. Nah hebatnya apa nih ya? Seorang ibu rumah tangga ya dari rumah bisa naik income-nya 5 kali lipat kurang dari 1 tahun teman-teman ya. Nah sekarang saya mau ajak ngobrol nih, namanya Mbak Arna Nisa ya. Assalamualaikum Mbak Arna. Boleh di-unmute Mbak Arnanya. Assalamualaikum Mbak Arna. Oke, cek. Mbak Arnanya ada? Ada, Coach. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Mbak Arna apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, ya. Baik ya Mbak Arna. Ini saya mau ngobrol nih ya. Kalau boleh tahu join di BP itu bulan berapa waktu itu ya? Waktu itu join di BP pakai pengguna dulu, Coach. Jadi saya pakai dulu itu bulan Maret, baru mulai jualannya bulan Juli. Juli 2020. Berarti dari Maret sampai Juli itu konsumsi biasa aja ya sebagai user ya. Nah, kenapa memutuskan untuk mau jualan, Mbak Arna? Karena marginnya gede, Coach. Terus selain itu memang sebelumnya kan saya juga ada bisnis. Nah, bisnisnya itu mohon maaf itu di bidang yang butuh untuk terus trennya itu naik gitu loh, Coach, berubah gitu. Jadi otomatis income saya waktu itu tergerus ke tren yang berikutnya. Nah, Masya Allah banget setelah di BP, sharing biasa aja ke teman-teman, ke keluarga, kemudian ada teman kajian juga. Nah, Masya Allah itu benar-benar merasakan income naik gitu ya. Bahkan kalau sekarang udah lebih dari 5 kali lipat, Coach. Masya itu Allah 5 kali ya. lipat bulan ini deh, awal tahun ini deh. Oke. Itu jadi, apakah Mbak Arna perlu jualan-jualan, buka toko, ngemper gitu atau gimana? Aman, Coach, semuanya online dari rumah. Mantap ya. Nah, jadi ya terbukti ya ibu rumah tangga saja itu bisa menghasilkan uang dari BP, teman-teman ya. Cukup di rumah aja bisa income-nya naik 5 kali lipat ya. Nah, ternyata ya tidak hanya Mbak Arna yang naik juga income-nya ya, tapi banyak ya mitra-mitra BP ini yang income-nya juga naik, yang ada 3 sampai 5 kali lipat, teman-teman ya. Bahkan ya, ini cuma sebagian saja nih foto-fotonya kita pajang ya. Karena aslinya banyak banget yang mungkin nggak cukup kalau kita pajang di sini semua foto-fotonya ya. Nah,
Bahkan ada juga income-nya naik sampai 20 kali lipat, teman-teman ya. Contoh tadi Mbak Arda, Pak Eko gitu kan, itu Masya Allah gitu. Ya, income-nya itu udah gila-gilaan naiknya. Jadi tugas kita adalah memastikan bahwasanya kita ya punya income yang terus bertumbuh ya. Dan ini bisa kita kerjakan dari rumah. Nah, menariknya ya, di bisnis BP ini banyak orang impian-impiannya sudah terwujud ya. Salah satunya nih ya, Pak Kusmardi ya. Saya akan ngobrol dengan Pak Kusmardi, boleh di-unmute Pak Kusnya. Assalamualaikum Pak Kus. Ya, Pak Kus ini dari Gresik ya. Dulu sebagai karyawan di BRI, sorry kecepet Pak. Ya, salah satu bank ya, salah satu bank pemerintah. Tapi alhamdulillah memutuskan untuk resign, fokus di BP. Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak Kus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini udah alhamdulillah ya bisa di rumah terus ngurusin keluarga ya. Kalau dulu keluar mulu ya. Iya, benar-benar. Oke, ini kan ya namanya juga manusia ya pasti punya utang, betul ya. Nah, kalau boleh tahu ya dulu berapa utangnya? Pak Gus. Oke, dulu waktu bekerja sih sebenarnya kan sisa amanah KPR kan masih ada sekitar 180 juta. Alhamdulillah sekali ketika saya coba menyisipkan ya profit dari BP sekitar kurun waktu 5 bulan itu bisa sebagian bisa dilunasi dari usaha BP seperti itu. Oke, ya berarti sambil jalan BP dicicil, ketika sudah mulai fokus, oke, targetkan 5 bulan, jebret, alhamdulillah lunas utangnya, betul ya? Betul, alhamdulillah. Oke, nah itu kalau boleh tahu ya, dulu kan sudah bekerja tuh di salah satu bank yang besar juga ya di Indonesia. Sudah bahkan bank ini ada di pelosok, sampai ada di pelosok-pelosok tanah air gitu kan. Kenapa memutuskan untuk resign dan fokus di BP? Oke, memang istilahnya di bisnis ini kan kita sangat senang ya. Saya merasa seorang ex dari pegawai dan dari seorang karyawan itu kan saya seorang yang ingin lebih bertumbuh ya dalam hal pribadi dan dalam hal perkembangan hidup. Jadi saya berpikir di bisnis ini saya sangat senang karena dibimbing yang diberikan sebuah arahan sama mentor itu sangat merasakan aura yang sangat positif sehingga percepatan dalam hal keinginan finansial saya itu lebih cepat tercapai, Coach. Jadi dengan catatan saya mencoba untuk ikhtiar di bisnis ini dengan harapan agar impian-impian saya yang dulu belum tercapai itu sekarang bisa tercapai dengan jauh lebih cepat seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Pak Kus ya. Nah, ini tadi kita sudah dengar ya. Boleh kembali ke saya lagi spotlight-nya. Ya, kita sudah dengarkan berbagai macam testimoni ya dari mitra-mitra dan ya demi Allah ini tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan, semuanya pure ya, semuanya benar ya. Dan inilah apa adanya. Dan contoh-contoh seperti mereka ini banyak banget di BP ya. Dan saya yakin ya, jika teman-teman serius fokus di BP, insya Allah kan seperti mereka, bahkan bisa melampaui mereka ya. Termasuk salah satunya Mbak Arda ya. Mbak Arda ini Masya Allah ya, beliau walaupun ibu rumah tangga, ya ngurusin 2 anak, ngurusin suaminya juga, tapi bisa juga ngurusin banyak mitra-mitranya ya. Mengurusin banyak, dulu punya banyak usaha, tapi ketika terjun di BP, ya usaha-usahanya yang lama-lama ditinggalkan. Dan hanya fokus di BP ya. Saya mau nanya ke Mbak Arda dulu, kenapa kok ditinggalkan bisnisnya? Assalamualaikum Mbak Arda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Arda ini saya dengar kemarin kan sampai meninggalkan utang-utangnya ya. Maksudnya utang-utangnya bisnisnya ya. Meninggalkan utang. Nah, dan dari situ akhirnya dari bisnis yang begitu banyak ya, ternyata belum bisa mengumrohkan keluarga ya. Iya, Coach. Tapi ketika sudah join di BP, alhamdulillah ya bisa mengumrohkan keluarga. Saya mau nanya, apakah karena itu meninggalkan bisnis-bisnis yang sebelumnya? Bisa jadi karena itu, Coach. Karena kan memang di bisnis sebelumnya itu tidak ada bimbingan sama sekali. Jadi menurut saya jualan itu ya ambil barang, jual gitu aja. Jadi nggak ada bimbingan tentang mengelola keuangan bagaimana, tentang cara membuat proyek impian itu seperti apa, mewujudkan impian itu seperti apa. Jadi kelihatannya di dalam pembukuan tuh ada uangnya gitu ya, ada pembukuan tuh laba segini gitu. Tapi dalam tabungan tuh nggak ada gitu. Jadi uangnya nggak ada. Kemana kita tahu gimana cara mengaturnya. Nah, di BP ini luar biasa banget, selain kita juga diajarin cara jualannya, tapi juga diajarin cara savingnya. Jadi selling dan saving itu penting banget gitu ya. Bahkan diajari juga untuk bagaimana investasi yang menarik juga di BP gitu. Makanya
bisa mewujudkan banyak impian, bahkan banyak impian, sudah semua impian kita tercapai gitu ya. Alhamdulillah sekarang impiannya adalah mewujudkan impian dari partner-partner yang bergabung di komunitas Akademi Bunda Pintar. Oke, alhamdulillah ya, saya doakan mudah-mudahan target-targetnya Mbak Arda dan teman-teman semuanya bisa tercapai dengan lebih cepat, lebih berkah ya, insya Allah. Amin, amin. Ya, nah ini terakhir ya saya teman-teman ya. Bahwasanya ini ya memang di BP ini memang modalnya murah ya, cuma ratusan ribu ya, cuma 1,8 juta, tapi hasilnya bisa ratusan juta teman-teman ya. Kakak saya, kakak kandung ya, kakak saya yang dari kecil ya sampai gede bareng saya terus ya. Ketika itu membuka suatu usaha, nggak bilang sama saya ya, taunya pas sudah buka gitu kan, modalnya ratusan juta, tapi ujung-ujungnya apa? Ternyata ya cuma bertahan 2 tahun, itu pun juga income-nya nggak seberapa. Tapi ketika saya arahkan terjun di BP, Masya Allah ya, terjun di BP dalam waktu ya hanya sekitar 2 tahun ya, income-nya yang dulu di bisnis yang dulu ratusan juta modalnya, itu bisa dikalahkan dengan bisnisnya sekarang yang modal cuma sekian juta aja teman-teman. Ya, ini artinya apa? Dari BP ini ya modalnya sangat-sangat ringan sekali. Tapi walaupun ringan bukan berarti ya ece-ecean, enggak. Ini beneran, bisnis beneran. Dan hasilnya juga beneran. Yang penting teman-teman serius, teman-teman fokus gitu, ya. Nah, tidak hanya di paketnya British Propolis teman-teman, tapi alhamdulillah kita juga menyediakan skincare teman-teman. Jadi ada paket serum nantinya ya. Teman-teman boleh pilih ya mau serum paket yang berapa ya, atau mungkin kalau tidak hanya serum ya, tapi juga ada paket night cream-nya juga teman-teman ya. Jadi insya Allah ini akan mendapatkan fasilitas yang banyak. Pertanyaannya, kalau saya joinnya di BP, boleh nggak saya jual serum? Boleh gitu. Nah ini pasar-pasar kecantikan tuh lebih luas lagi dari pasarnya propolis sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya market kita sangat luas ya. Tapi kenapa dari awal sampai akhir tadi kita membicarakan tentang British Propolis saja? Karena teman-teman ya, cukup dari British Propolis saja kita bisa mengalahkan bisnis-bisnis lain teman-teman, insya Allah ya. Di bisnis kemitraan yang sejenis ini, insya Allah bisa kita kalahkan teman-teman ya. Cukup dari British Propolis. Nah ini kita punya varian baru ya untuk produk baru skincare dan ini akan memudahkan teman-teman. Coach Wendy, uang saya nggak cukup nih 660.000, boleh nggak join yang lebih murah lagi? Boleh. Joinnya di mana? Nih ya, paket facial wash ya. Cukup 405.000 aja, 405.000 ya, nggak sampai 450.000 ya, cuma 405.000 aja teman-teman bisa join ya, bisa bergabung di BP, bisa mendapatkan fasilitas pembinaan di BP ya. Nggak hanya itu ya, khusus bagi Anda yang join ya hari ini sampai 3 hari ke depan akan mendapatkan 4 seminar gratis bersama Pak Ipo ya, dengan nilai Rp800.000 ya. Dan produk yang teman-teman dapat ya, misalnya tadi teman-teman join ya dengan kemitraan di Veserum misalnya ya, join 10 botol dijual kembali, itu bisa dapat uang Rp33 juta. Itu baru dari 10 produk. Asumsikan kalau teman-teman jualnya kepada 1 orang 1 hari ya 1 produk. Maka dalam sebulan bisa dapat berapa teman-teman? Bisa dapat berapa? Kurang lebih sekitar Rp9 juta. Baru dalam 1 bulan. Keren apa keren banget? Keren banget ya. Gak cuma itu teman-teman ya. Pastinya kalau teman-teman join dalam 3 hari ini akan mendapatkan e-book yang keren-keren banget ya dari Mas Ipo dan tidak dipasarkan dimanapun ya. Hanya bisa didapatkan kalau teman-teman join 3 hari dari sekarang ya. Yaitu pertama adalah e-book DNA of Muslim ya. Ada juga Biz for Beginner ya. Serta juga ada Tactic in Pandemics ya. Jadi dari e-book ini insya Allah nanti teman-teman bisa belajar lagi untuk mengembangkan bisnisnya. Dan hebatnya lagi apa? Kalau teman-teman putuskan untuk join hari ini juga, ya, siang ini juga, insya Allah akan langsung dibina ya bersama Pak Ipo Santosa dan Pak Ahmad Ghazali ya. Pak Ahmad Ghazali ini pakar finansial ya, khususnya finansial syariah. Dan ini keren banget ya. Kita sudah berkali-kali ikutin seminarnya Pak Ahmad Ghazali. Itu masya Allah keren banget, segar banget ya, bagus banget. Nah, apalagi ada Mas Iponya di sini nanti insya Allah ya. Jadi kita akan belajar tentang tawaf rezeki. Apa itu kecuali tawaf rezeki? Nanti sore ya. Nanti insya Allah kita belajar sama beliau. Dan nanti insya Allah akan saya lagi ya akan menjadi host, mempersilakan Pak Ipo dan Pak Ahmad Ghazali untuk memberikan seminar nantinya ya. Ini jadi saya. Mohon maaf atas segala kurangan pada Allah saya menampun. Segera hubungi ya mitra-mitra BP yang sudah mengajak Anda agar apa? Agar bisa langsung didaftarkan dan bisa langsung ikut pembinaan, bisa langsung mendapatkan produknya, bisa langsung dapat banyak-banyak bonusnya. Sip? Mos ya. Oke, terakhir dari saya ya, tidak hanya saya yang menyarankan teman-teman untuk join ataupun belajar bisnis BP, tapi juga para ulama juga menyarankan teman-teman belajar bisnis di BP ya. Mungkin boleh diputar videonya.
Pak Bambang atau mungkin Pak Eko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif menginformasikan dengan sukacita saya telah bergabung di BP. Mudah-mudahan dengan wasilah BP ini, insya Allah, bismillah, selamat dunia akhirat. Amin. Kami sudah gabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya bergabung dengan BP. Saya Muhammad Khalil Nafis, bergabung dengan British Propolis. Saya resmi ikut menjadi mitra British Propolis. Saya sudah gabung di British Propolis. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya Kusyanra Safri, bismillah, bergabung dengan BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Ya, kalau teman-teman lihat ya di Instagram saya, ya di sini juga terlihat bahwasanya ada Ustadz Abdul Somad ya. Nah, Ustadz ya, Masya Allah, hutang, itu diberikan kehidupan ekonomi yang baik melalui jalur yang halal, diantaranya bergabung ke BP. Berkah selalu. Allahu Akbar. Ya. Yakhruju min Ini Akila ya. batniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum teman-teman. Ada seekor binatang yang luar biasa hebat lah teman-teman. Seperti dalam ayat yang aku bacakan tadi, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 69. Siapa dia? Ya, benar. Dia adalah lebah. Itulah kenapa Akila juga minum salah satu produk lebah, yaitu British Propolis Green. Ini satu-satunya propolis di Indonesia yang dibuat khusus untuk anak-anak. Ngaduknya jangan pakai sendok logam ya teman-teman. Yuk minum British Propolis Green biar kita tetap sehat dan hafalan makin lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki dijamin Allah, tapi mesti ada usaha. Lepas dari hutang, diberikan kehidupan ekonomi yang baik melalui jalur yang halal, diantaranya bergabung ke BP. Berkah selalu. Allahu Akbar. Ya, jadi insya Allah ya, insya Allah di BP ini orangnya orang-orang baik semua ya, orang soleh-soleh insya Allah ya, orangnya juga peduli dengan penafkahan tidak hanya untuk dirinya, tapi dengan juga untuk mitra-mitranya. Dan di BP ini kita saling support, saling bantu. Dan di sini saya Wenda Abdillah, founder dari komunitas bisnis Master of Selling Team British Propolis, mengajak teman-teman untuk segera bergabung di komunitas MOS, belajar bisnis bareng, memperbaiki nafkah kita bareng-bareng, dan kita bertumbuh juga bareng-bareng. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah semanapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.